Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda di minggu yang baru. News of the Week akan menjadi berita pembuka dalam pertemuan kita minggu ini. Bagi seluruh jemaat GSCA Winangun, kita akan tetap mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7 malam yang pujian penyembahannya dapat diakses secara online melalui YouTube channel GSCA Winangun. Pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing dan pada malam harinya kegiatan doa malam seperti biasanya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari Minggu, jemaat Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu Raya pada pukul 9 yang pujian penyembahannya dapat diakses secara online di YouTube channel GSCA Winangun. Dan akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10.15 yang akan dilayani pula secara online yang jemaat sekalian dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GSCA Winangun. Dan bagi generasi muda pada malam harinya pukul 6, ibadah Youth Shine Generation akan dilayani pula secara online dan teman-teman sekalian dapat tergabung secara streaming dan dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GSCA Winangun dan Instagram. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Hingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Selanjutnya, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui metode transfer di rekening gereja di nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode transfer, mohon untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara atau sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dicatat. Sekian untuk news edisi minggu ini. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Lord, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, besar Tuhan, tinggi-tinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, tinggi-tinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, tinggi-tinggikan pujinya. Terima kasih Tuhan. Gloria. Kami bersyukur Tuhan, ini kami umat-Mu datang lagi ke hadirat-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu, sekalipun sukar dan sulit keadaan yang kami lalui. Namun kami percaya bersama Yesus kami memperoleh kemenangan yang besar. Kami umat-Mu bersama jemaat yang ada di rumah, yang menyaksikan video ini Tuhan secara online. Kami siap untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Haleluya, amin.
Haleluya, shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih yang berada di rumah, baik kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami siap untuk duduk diam mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang menyaksikan setiap minggu ibadah online kita, saya yakin dan percaya masih tetap berdiri teguh. Masih tetap teguh dalam iman dan pengharapan. Karena akhir-akhir ini semakin banyak kita melihat mungkin di televisi, kita membaca, dan kita buka di setiap media sosial. Setiap kita membuka handphone, ada banyak berita-berita. Berita-berita itu kadang-kadang membuat kita menjadi lemah. Menjadi lemah, kadang-kadang membuat kita dan mendorong kita menjadi skeptis. Melihat segala sesuatunya dengan kacamata yang sudah lebih hari semakin negatif. Dan saya minggu lalu ada seorang anak Tuhan yang konseling. Dia berada pada titik boleh dibilang sudah mulai sedikit goyah. Karena saya tahu situasi ini kalau dihitung dengan kacamata hitung-hitungan matematis, hitung-hitungan sekuler, kita pasti akan khawatir. Apalagi ada berita baru-baru ini, ada di sosial media, di YouTube saya buka, ada demonstrasi yang berujung pada kerusuhan di belahan dunia lain. Dipicu oleh sesuatu yang terlihat sepele, di blow up sedemikian rupa sehingga ada kerusuhan di beberapa negara. Ada ucapan-ucapan kebencian. Ada tindakan-tindakan yang saling membenci, rasisme. Bahkan sekarang sudah mulai ada bahkan di masyarakat, di satu komunitas bisa saling melontarkan bahasa-bahasa kebencian karena berbeda pendapat. Ada yang menyikapi satu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga berbeda pandangan, ada argumentasi, ujung-ujungnya saling melontarkan bahasa-bahasa yang penuh kebencian, yang bisa menghapus kebencian, saling membenci, saling melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Yang bisa menghapus semuanya itu hanyalah dengan kita menunjukkan kasih. Dasar dan inti dari kekristenan adalah karena Allah itu mengasihi manusia. Tuhan Allah Bapa meminta anak-anaknya untuk mengasihi Dia dan sesama manusia dengan kasih, sama seperti kita mengasihi
diri kita sendiri. Yuk, mari kita buka dan baca di dalam Matius 22 ayat 35 sampai 40. Matius 22 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Allah meringkas pengajaran Nabi Musa dalam 2 perintah yang luar biasa. Dari pemurnian semua ajaran dalam perjanjian lama, ada 3 kebenaran yang luar biasa yang kita bisa tarik di sini. Yang pertama, kewajiban mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Yang kedua, kewajiban mengasihi diri sendiri secara tepat. Sehingga kita bisa mendapatkan ukuran yang tepat bagaimana mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, kewajiban mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Perintah untuk mengasihi dan mempraktekkan kasih di dalam dunia yang penuh dengan kebencian ini, itu sudah sangat jelas. Tuhan tidak hanya menuntut kita untuk mempraktekkan kasih, tetapi Dia juga memberikan kesanggupan kepada kita untuk mempraktekkan kasih itu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan, Allah itu sendiri adalah kasih. Sehingga pada waktu seseorang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti menghasilkan buah-buah roh yang salah satunya adalah kasih. Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai buah roh tentang kemurahan hati. Hari ini kita akan berbicara mengenai kasih sebagai salah satu wujud dari buah roh. Sebelum kita menanggapi undangan, sebelum kita mempraktekkan perintah dari Tuhan, yaitu tentang mengasihi sesama manusia dan juga tentu mengasihi Tuhan, kita harus tahu dengan tepat arti dari kata kasih itu sendiri. Ya, dalam bahasa Yunani ada 4 rumusan mengenai kasih ini. Yang pertama, kita sudah tahu bersama itu adalah kasih eros. Eros ini berbicara mengenai kasih yang mencintai diri sendiri. Terpusat pada dirinya sendiri. Bahkan di dalam perjanjian baru dikaitkan dengan hawa nafsu. Kasih eros. Yang kasih yang kedua ialah filia. Kasih ini berbicara mengenai kasih persaudaraan, kasih terhadap
teman, kasih terhadap sahabat. Kasih ini tidak bersifat permanen. Karena kasih ini, kasih filia ini, dia harus ada dasar. Dia layak untuk kita kasihi atau tidak. Pada waktu kita memilih teman untuk dijadikan sahabat atau teman baik, harus punya kesamaan, kesukaan, hobi yang sama. Baru kita bisa erat, bisa terkoneksi kuat. Nah, ini inkasifilia. Dia harus dianggap layak dulu, baru ada kasih ini, kasih persaudaraan ini. Nah, dia tidak permanen. Yang ketiga adalah kasih storge. Ya, kasih kepada ayah, kasih kepada ibu, kasih kepada anak, kasih kepada suami, kasih kepada istri. Itu kasih storge. Dan yang keempat itu adalah agape. Penulis Perjanjian Baru menciptakan kata kasih ini, menciptakan kata baru untuk jenis kasih yang menggambarkan kasih ini. Kasih ini adalah kasih jenis Kalvari. Maksudnya adalah dia itu rela berkorban. Bahkan tidak mengharapkan pamrih. Dia memberikan sesuatu yang berharga. Bahkan kepada orang-orang yang seharusnya tidak pantas untuk mendapatkan kasih itu. Itulah kasih dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan. Kasih ini digambarkan sebagai semangat berbuat baik yang kokoh dan tak terpatahkan. Kasih ini, kasih agape ini, saudara sudah tahu, sudah sering mendengar tentang khotbah tentang kasih, apalagi tentang kasih agape ini. Kasih Tuhan yang murni dan tulus. Kasih Tuhan yang memindahkan dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Kasih Tuhan yang bersifat kekal, yang tidak pernah berubah. Itu adalah kasih agape. Ketika kita mampu memahami kasih Bapa, atas bantuan dari Roh Kudus, kita akan mampu untuk melakukan ketiga kebenaran tersebut di atas. Yaitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi diri sendiri secara tepat. Supaya kita memiliki ukuran yang tepat untuk mengasihi orang lain. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang ketiga, yaitu mengasihi sesamamu manusia. Sebelum kita mengasihi orang lain, mengapa kita harus mengasihi diri sendiri dulu dengan ukuran yang tepat? Mengapa kita perlu mengasihi diri kita sendiri? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Ada standar, ada ukuran yang tepat pada waktu kita mengasihi orang lain. Yang pertama, pada waktu kita tahu ukuran yang tepat kita mengasihi diri sendiri, kita dimampukan untuk menerima diri sendiri.
menerima gambar diri bahwa kita diciptakan dengan unik oleh Tuhan, memiliki potensi khusus, dan menghargai diri sendiri. Ada sebuah dongeng Yunani kuno. Ada seorang pemuda yang sangat tampan. Dia itu bernama Narsisus. Ya, pada waktu dia mungkin waktu itu dia tidak ada cermin waktu zaman dahulu. Pada waktu dia akan membasuh wajahnya, dia melihat pantulan wajahnya di air. Ketika dia melihat pantulan wajahnya di air, dia terpesona dengan ketampanan yang dia miliki. Ketika dia terpesona dengan ketampanan yang dia miliki, akhirnya dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Ketika kita bisa mengasihi diri sendiri secara tepat, tidak berlebihan seperti pemuda tampan ini namanya Narsisus, kita akan menghargai diri sendiri secara tepat. Maksudnya apa? Tidak berlebihan. Menghargai diri sendiri tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan, sama dengan pemuda ini, kita akan menjadi narsis. Tangkap ya saudara. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri secara tepat, kita dimampukan untuk menerima diri sendiri sebagai pribadi yang unik, yang diciptakan dengan kasih oleh Tuhan. Apabila kita menghargai diri terlalu over, berlebihan, kita pasti akan jadi narsis. Lihat cermin, oh saya berwajah tampan, saya sangat cantik. Tidak ada orang yang bisa mendandingi ketampanan dan kecantikan saya. Harta saya 7 turunan tidak akan habis. Saya memiliki usaha yang luar biasa. Pelayanan saya begitu diberkati. Over menghargai diri sendiri, jadi narsis. Pada ujungnya kita akan bahas nanti, tetapi saya akan sentil sedikit. Apabila berlebihan, kita pada waktu kita menghargai orang lain, ukuran sudah tidak tepat. Malah ada kecenderungan kita akan underestimate orang lain. Karena kita berlebihan mengasihi diri sendiri. Sebaliknya, jika kita tidak menghargai diri sendiri, mengasihi diri sendiri secara tepat, tapi kurang, kita akan jadi minder. Kenapa saya diciptakan dengan mata sipit kiri agak besar kanan? Kenapa rambut saya ada kriwil-kriwilnya? Tuhan, saya suka rambut yang lurus. Kenapa saya tidak diciptakan dengan bentuk tubuh yang indah? Kenapa gigi saya seperti gigi kelinci? Apa-apa dihargai tidak baik. Padahal pada waktu Tuhan menciptakan kita dengan kasih, Tuhan memberikan potensi kepada kita.
kurang menghargai diri sendiri, karena tidak memahami, mengasihi diri sendiri secara tepat, makanya operasi plastik itu menjamur di mana-mana. Karena minder, hidung yang pesek dimancungkan, dipermak semua. Belajar menghargai setiap keunikan yang Tuhan sudah berikan. Kenapa kalau mereka, saya akan kasih ilustrasi. Kalau orang akan puas dengan diri sendiri, pada waktu mereka melakukan operasi plastik pun, kenapa ujung-ujungnya harus bunuh diri? Di Korea sana, operasi plastik itu sudah hal yang lazim. Menurut saya, itu karena tidak dan kurang paham menerima gambar diri. Apapun yang sudah Tuhan beri, apapun yang Tuhan sudah kasih, berarti itu adalah yang terbaik. Ada di sebuah sekolah di luar negeri, ada seorang remaja putri yang sering dibully karena dia memiliki gigi yang kelinci, yang ya saudara tahu gigi kelinci, kulitnya berbintik-bintik, rambutnya keriting, dan dia memakai behel semua gigi. Bisa dibayangkan, dia sering dibully. Tetapi dia memiliki kepercayaan diri. Dia berkata kepada teman-teman yang sering membulinya, dia bilang, saya bercita-cita untuk menjadi model iklan. Wah, lebih dibully lah dia. Tapi dia perkatakan itu setiap waktu. Suatu saat ada sebuah perusahaan minuman yang salah satu terbesar di dunia. Salah satu perusahaan minuman, mereka datang ke sekolah. Misi mereka adalah mereka mencari senyum yang paling unik di wajah orang yang unik. Setelah diaudisi, akhirnya dia lolos. Dan wajahnya terpampang di setiap billboard di jalan tol di negara tersebut. Saya suka bla 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 karena dia jadi model iklan. Dia mempertontonkan giginya yang unik, wajahnya yang unik, rambutnya yang unik. Ketika saudara sudah mengerti dan menerima gambar diri saudara secara baik, maka potensi-potensi yang Tuhan berikan, engkau akan pakai dengan baik. Kalau pada saat ini saya tidak tahu potensi apa Tuhan, ya gali itu atas pertolongan Roh Kudus. Engkau pasti akan dimampukan. Yang kedua, pada waktu kita mengasihi diri sendiri secara tepat, itu akan memampukan kita untuk mengampuni diri sendiri. Ya. Pada waktu kita mengasihi diri sendiri secara tepat dengan ukuran yang tepat, akan memampukan diri sendiri untuk mengampuni diri sendiri.
sebagian orang menolak untuk mengampuni diri sendiri. Sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketidaktahuan menyebabkan tidak bisa menerima berkat dan tidak bisa melakukan terobosan demi terobosan. Mungkin Anda seorang anak yang lahir dari keluarga yang broken home. Mungkin pada waktu engkau masa kecil, engkau mengalami kekerasan demi kekerasan dari orang tua. Kata-kata yang kasar sering dilontarkan oleh orang lain dari kau kecil. Mungkin engkau sering dibully. Mungkin engkau sering disepelekan. Mungkin engkau sering dianggap enteng. Pada waktu itu masuk. Pada waktu engkau bertumbuh menjadi dewasa. Mungkin engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Kecenderungan untuk self pity. Akhirnya memutuskan menenggelamkan diri di komunitas yang kira-kira menerima apa adanya saya. Tenggelam dengan drugs, dengan pergaulan yang tidak baik. Karena tidak mampu mengampuni diri sendiri. Tidak memahami kasih yang secara tepat. Menolak pengampunan dari Tuhan. Menolak kasih dari Bapa. 3. Ketika kita bisa mengasihi diri sendiri dengan ukuran yang tepat, akan selalu mendorong untuk melindungi diri sendiri dari sifat yang merusak tubuh. Saya sudah sentil tadi. Ketika kita bisa mengasihi diri sendiri secara tepat, kita akan selalu mendorong diri sendiri untuk melindungi diri kita dari sifat yang merusak tubuh Kristus. Saya mendapat sebuah rema dari seorang hamba Tuhan. Pada waktu dia menceritakan pengalaman hidupnya. Pada waktu dia harus menyaksikan kedua orang tuanya bercerai. Pada waktu ayahnya pergi meninggalkan ibunya bersama wanita lain. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Akhirnya dia menenggelamkan diri. Tenggelam dalam pergaulan bebas. Dia merusak tubuhnya sendiri. Dia tenggelam di dalam perbuatan-perbuatan asusila. Dan beberapa obat-obat terlarang. Tenggelamkan diri. Karena gambar diri sudah rusak. Tapi ketika dia memutuskan untuk menerima kasih Bapa, dia mendapatkan gambaran kasih Bapa. Dia melepaskan pengampunan pada dirinya sendiri pertama. Dia memutuskan untuk langkah pertama yang harus dia lakukan. Sebelum dia
merilis, melepaskan pengampunan kepada orang tuanya. Dia melepaskan pengampunan untuk dirinya sendiri. Karena dia merasa saya sudah tidak suci lagi. Saya kalau mau berbalik saya sudah kotor. Saya pasti tidak akan diampuni. Tapi kasih Tuhan, kasih yang tulus dan murni, kasih Tuhan memindahkan dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Kita lanjut dulu. Yang keempat, ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri dengan ukuran yang tepat, kita akan selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pada waktu kita sudah memahami, sudah ada pemahaman bahwa tubuh yang Tuhan berikan ini adalah kudus. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan, kehidupan yang Tuhan Allah Bapa sudah berikan kepada kita. Itu ada mempunyai tujuan yang jelas, yang menjadi fokus pasti adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mempersembahkan tubuh, pikiran, segala kemampuan, memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Karena sudah memiliki pemahaman bahwa ketika saya menerima kasih dari Tuhan, saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ketika Roh Kudus turun atas saya rindu untuk memberikan yang terbaik. Kelima, ketika kita mengasihi diri sendiri secara tepat, kita akan selalu menantang diri sendiri untuk berbuat lebih baik, dan lebih baik lagi. Kita akan selalu menantang diri sendiri untuk melayani lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa dimampukan? Bagaimana kita setiap hari bisa menghidupi kasih? Pertama, ketika engkau memahami kasih Bapa, tentu dan sudah pasti engkau akan memahami tujuan dari Allah Bapa ketika Dia disalibkan, mati disalibkan, menebus dosa-dosa manusia. Objek tertingginya, objek kepedulian Tuhan tertinggi adalah manusia. Dia begitu mengasihi manusia. Dia begitu rindu untuk memanggil orang-orang yang sudah jauh, yang sudah tenggelam di dalam kubangan dosa. Ketika kita memahami itu, kita akan menjadi sama dengan Tuhan.
Karena kita adalah pengikut Tuhan. Ketika kita memahami bahwa kepedulian dari Tuhan adalah manusia yang berdosa, kita akan mengikuti teladan Dia. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa dimampukan? Tentu saja, ketika kita selalu meminta pertolongan dari Roh Kudus, Dia akan memampukan dan menolong kita. Karena pada waktu kita kekurangan kasih, bahkan pada waktu kita sendiri kekurangan kasih, ukuran kasih kepada orang lain juga pasti akan berkurang. Kita pasti cenderung akan menghindari orang-orang yang tidak menyenangkan. Sedangkan Tuhan ingin kita merangkul mereka. Ketika kita kekurangan kasih, tidak bisa mengasihi diri sendiri dengan ukuran yang tepat, kita pasti akan mengabaikan orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ketika kita kekurangan kasih, kita pasti akan menolak untuk terhubung dengan orang lain. Kita akan mengisolasi diri kita sendiri. Dan kita akan hidup berpusat pada diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita menjadi egois. Karena kita tidak melihat dari kacamata kasih-Nya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di rumah. Ilustrasi mengenai seorang Samaria yang baik hati. Kita sudah tahu cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Yang mengasihi orang lain. Bahkan kalau kita telusuri, orang Samaria yang baik hati itu menolong seseorang yang dianggap musuh. Mereka bermusuhan. Tetapi dia mampu memberikan keteladanan kasih. Meskipun dia tidak mengenal orang tersebut. Tetapi karena kasih yang ada di dalam dirinya, ketika dia mengasihi diri secara tepat, ketika dia telah mendapatkan gambaran dari Tuhan, dia mampu mengasihi orang lain. Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Kita harus bersedia untuk mengampuni pelanggaran orang lain. Kita harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Mungkin saat ini hubungan antara engkau dengan keluargamu sedang meruncing. Mungkin saat ini kasih sudah berkurang antara engkau dengan kakakmu atau adikmu. Mungkin saat ini kasih sudah berkurang antara engkau dengan ayahmu, antara engkau dengan anakmu, antara engkau dengan istrimu, antara engkau dengan suami.
pada waktu kita dipilih oleh Tuhan, pada waktu kita telah dikuduskan oleh Tuhan, itu harus menjadi tanda. Tanda sebagai pengikut Kristus harus menunjukkan keteladanan soal kasih. Karena pada waktu engkau melepaskan pengampunan, pada waktu engkau mengasihi orang yang telah melakukan kesalahan, telah melakukan pelanggaran, telah menyakiti engkau dengan begitu sangat sakit, berarti engkau menolong dirimu sendiri. Engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena telah membebaskan hatimu dari segala kepahitan. Karena berarti melepaskan pengampunan. Artinya membebaskan hati dari beban-beban yang pahit. Jika engkau bisa meresponi ini, jika engkau menanggapi firman Tuhan ini, pasti di dalam nama Tuhan Yesus, segala doa-doamu akan Tuhan jawab. Segala pelanggaranmu akan Tuhan ampuni. Saya tahu, saudara, melepaskan pengampunan berarti harus mengasihi orang yang berbuat salah pada kita. Itu sangat berat. Saya juga mengalaminya. Pada waktu engkau telah melakukan kebaikan dan kebaikanmu dibalas dengan kejahatan. Pada waktu mungkin engkau berjuang bersama, tetapi sahabatmu, teman sekerjamu, teman sepelayananmu menikahmu dari belakang, menusukmu dari belakang. Sangat-sangat sakit. Dan berpotensi untuk menimbulkan akar pahit. Ketika saya berfirman, ketika saya sharing firman Tuhan ini kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya juga sedang membagikan firman ini kepada diri saya sendiri. Kita harus menjadi teladan Kristus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus menghasilkan buah roh. Kita harus mewujudkan kasih. Dari mimbar ini, saya juga melepaskan pengampunan. Saya juga memperkatakan bahwa saya mengasihi engkau. Engkau yang sudah melukai saya, yang melukai keluarga besar, saya melepaskan pengampunan. Saya percaya dan kita harus percaya bahwa kita pada waktu kita melepaskan pengampunan, pada waktu kita mempraktekkan kasih ini, tidak ada hal yang sulit yang nanti yang akan kita hadapi.
Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan, mewujudkan kasih-Nya dalam diri kita. Kasih-Nya dalam kehidupan kita. Pada waktu kita dalam situasi-situasi yang sulit sekarang ini, saudara. Bahkan sangat sulit. Mungkin akan terjadi gap-gap. Tapi saya mengajak, tempatkanlah kasih di atas segalanya. Amin. Tanggapi, responi, sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di angkasa yang indah permai, kita akan didapati sempurna. Kita akan dipakaikan jubah kemuliaan. Dan pasti, niscaya kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah bersama Dia di surga yang indah. Di surga yang indah kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyafaat untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan, Engkau akan menjagai dan melindungi bangsa dan negara kami. Dari hal-hal yang tidak baik, Engkau akan meluputkan bangsa dan negara kami. Dari situasi-situasi yang sulit, Engkau akan memampukan presiden kami beserta jajarannya, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
kiranya diberikan hikmat sehingga bisa membawa bangsa Indonesia menjadi pemenang atas bantuan dari Bapa kami yang ada di surga. Tuhan, kiranya Engkau menjagai dan melindungi anak-anak Tuhan yang berada di belahan dunia manapun. Kiranya Engkau melindungi jemaat JSJA Winangun dari segala mara bahaya, celaka sekecil apapun, virus, bakteri, penyakit yang mematikan dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan dipertemukan kembali dengan keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati. Kiranya Engkau Tuhan, ya Roh Kudus, akan selalu menolong kami melalui masa-masa ini. Kami tidak akan memperkatakan hal-hal yang negatif. Tapi kami akan selalu memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dan kami akan mengimani bahwa kami akan tampil sebagai pemenang. Karena Engkau ada di pihak kami. Haleluya. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dilindungilah Engkau pada waktu Engkau berjalan, keluar, masuk, duduk dan berdirinya Engkau. Dilalukan dari segala hal-hal yang tidak baik. Virus, sakit, penyakit yang mematikan dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala usaha yang baik, apapun itu, Tuhan buat berhasil serta beruntung. Bayang-bayang mau sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus. Menjadi bagian dan milik dari kita semua. Sampai Tuhan menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.